Dahulu kala di kerajaan Tiang Krarasen yang megah, hiduplah seorang pencari ikan yang sederhana. Suatu hari, ia sedang menyusuri sungai dengan harapan mendapatkan hasil tangkapan. Namun tak disangka, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari kejauhan, ia melihat seorang perempuan hanyut terbawa arus sungai. Ketika didekati, ternyata perempuan itu sedang hamil. Tanpa berpikir panjang, sang pencari ikan segera berusaha menyelamatkannya. Dengan segala daya dan upaya, ia akhirnya berhasil menarik perempuan tersebut ke tepian sungai, menyelamatkan nyawanya dari bahaya. Setelah perempuan itu pulih, pencari ikan bertanya tentang siapa dirinya, dan bagaimana ia bisa berada dalam keadaan seperti itu. Dengan suara lirih, perempuan tersebut mengungkapkan kisah pilunya. Ia adalah istri kedua Raja Tiang Krarasen yang diusir dari istana. Istri pertama beserta anak-anaknya tidak menyukai keberadaanku, katanya sambil menahan tangis. Mereka memfitnahku dan membuatku dibuang ke sungai. Keluarga kerajaan bahkan mengumumkan bahwa aku telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Mendengar cerita tragis itu, sang pencari ikan merasa iba. Ia menawarkan perempuan tersebut tempat tinggal bersama keluarganya. Tak lama setelah itu, perempuan itu melahirkan seorang putra yang diberi nama Aji Bonar. Aji Bonar tumbuh menjadi pemuda yang gagah, tampan, dan berbakat. Ia memiliki hobi yang sangat ia gemari, yaitu bermain gasing. Keahliannya dalam permainan ini tak tertandingi, hingga suatu hari ia mendengar kabar tentang putra mahkota kerajaan Tiang Krarasen yang juga gemar bermain gasing dan sering mempertaruhkan berbagai benda berharga. Berbekal rasa penasaran, Aji Bonar memutuskan untuk pergi ke istana dan menantang putra mahkota dalam permainan gasing. Saat itu, putra raja tengah mempertaruhkan seekor ayam jago sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa mengalahkannya. Dengan penuh percaya diri, Aji Bonar menerima tantangan itu. Pertandingan pun dimulai, dan dalam waktu singkat, Aji Bonar berhasil mengalahkan putra mahkota. Ayam jago yang menjadi taruhan pun berpindah tangan. Merasa tak terima dengan kekalahan itu, putra mahkota kembali menantang Aji Bonar, kali ini dengan taruhan yang lebih besar. Ia mempertaruhkan segala miliknya, mulai dari perhiasan, tanah, hingga sebuah rumah lengkap dengan isinya. Namun, Aji Bonar terus memenangkan setiap pertandingan, membuat putra mahkota semakin marah dan penasaran. Akhirnya, dalam keputusasaan, putra mahkota mengajukan taruhan terakhir yang luar biasa besar. Di hadapan rakyat yang berkumpul menyaksikan, ia bersumpah, "Jika aku menang, semua harta yang telah kau menangkan dariku harus dikembalikan. Namun, jika aku kalah, aku akan menyerahkan tahta kerajaan kepadamu." Aji Bonar dengan tenang menerima tantangan itu. Pertandingan terakhir pun berlangsung dengan suasana yang tegang. Namun, seperti sebelumnya, Aji Bonar menunjukkan keahliannya yang luar biasa dan kembali memenangkan permainan. Kekalahan itu memaksa putra mahkota untuk menepati janjinya. Tahta kerajaan Tiang Krarasen pun diberikan kepada Aji Bonar. Saat penobatannya, Aji Bonar membawa ibunya ke istana. Kehadiran ibu dan anak itu membuat Raja Tiang Krarasen merasa hancur. Ia menyesali keputusannya di masa lalu, membuang istri keduanya yang ternyata melahirkan seorang putra yang begitu luar biasa. Kini, Aji Bonar, anak yang pernah dianggap tak berharga, menjadi penguasa baru kerajaan Tiang Krarasen, membawa keadilan dan kebijaksanaan ke negeri itu. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.